Perusahaan saya bergerak di bidang manufaktur, seragam kantor dan pabrik. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan kami stagnan di angka 5%. Kami sudah mencoba berbagai strategi pemasaran, seperti mengaktifkan media sosial, SEO, Google Network Ads, dan mengkampanyekan bahwa kami dapat memberikan harga termurah dengan kualitas terbaik. Jadi jika ada harga yang lebih murah, maka akan kami samakan. Tapi sampai sekarang hasil belum signifikan. Bagaimana kami bisa mendorong pertumbuhan menjadi 10%? Apa strategi pemasaran yang harus kami ubah atau kami tambahkan? Saya memiliki pabrik spare part motor. Tahun lalu investasi 5 miliar rupiah untuk membeli mesin baru agar bisa memproduksi 2 varian produk baru. Tapi setelah diluncurkan, penjualannya jauh di bawah ekspektasi, hanya menyumbang 5% dari total omset. Sementara biaya produksinya 15% lebih tinggi dari produk reguler kami. Bagaimana sebaiknya tetap produksi atau cut loss dengan stop produksi varian baru tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Sobat Ziko, alhamdulillah siang hari ini Ziyadah Consulting kembali bisa berinteraksi dengan Sobat Ziko sekalian melalui program Ziko Live Q&A. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir bersama kita Pak Dias Wibowo selaku konsultan ahli Ziyadah Consulting di bidang manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Antum? Alhamdulillah Pak. Ini di Malang sedang agak sangat hangat Pak. Di Jakarta seperti apa? Gimana? Di Malang agak sangat hangat ini. Di Jakarta seperti apa Pak? Di Jakarta ya seperti biasa, business as usual. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, beliau ini adalah sekali lagi konsultan ahli Ziyadah Consulting di bidang manajemen usaha. Ini kesempatan emas ya bagi Sobat Ziko sekalian di 1 jam ke depan bisa menanyakan seputar permasalahan yang sedang dihadapi mungkin di bidang seputar manajemen pemasaran. Bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar di Instagram maupun YouTube atau juga bisa melalui nomor admin. Tapi sebelum kita masuk nih, langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ziko. Mungkin saya izin ini deh Pak Dias, mungkin di antara pemirsa ini yang masih belum mengenal atau baru mengenal Ziyadah Consulting ini. Mungkin saya izin secara singkat ya, memperkenalkan Ziyadah Consulting. Sobat Ziko sekalian, Ziyadah Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pengusaha muslim yang mana Ziyadah Consulting mendampingi para pengusaha muslim dalam membenahi dan mengoptimalkan sistem manajemen dan juga tim profesional dalam rangka membangun perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain yang mengedepankan syariat. Yang mana sebagaimana slogan dari Ziyadah Consulting, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Kami yakin bahwasanya apabila pengusaha muslim ini memiliki kekuatan ekonomi, kuat usahanya, ini bisa berdampak yang positif bagi dirinya pribadi dan juga perekonomian umat secara luas ya. Misalkan untuk dirinya pribadi, ketika memiliki perusahaan yang besar, maka insya Allah ta'ala bisa lebih mudah dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Yang mana kita ketahui di antara ibadah-ibadah juga ada yang memerlukan pengorbanan harta. Misalkan haji, umroh, zakat, dan semisalnya. Kemudian juga perusahaan yang mandiri agar para pengusaha muslim dapat lebih tenang dan nyaman ketika melaksanakan ibadah. Tidak lagi pusing dengan urusan bisnisnya ketika melaksanakan ibadah, ya, karena mungkin kurang tertata dengan baik manajemen usahanya. Kemudian juga perusahaan yang sustain, sehingga dapat senantiasa menebarkan kebaikan, seperti membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi kaum muslimin, juga berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan ya, dengan syariat, zakat, wakaf, dan sebagainya. Dan juga berkontribusi dalam memusnahkan transaksi-transaksi batil seperti riba, gharar, zalim, dan semisalnya.
Dan apabila kebaikan ini dapat sustain, diharapkan bisa menjadi sumber pahala jariah bagi para pengusaha muslim. Untuk info selengkapnya mengenai ZT Consulting bisa didapatkan melalui berbagai sosial media ZT Consulting di Instagram, Facebook, YouTube ataupun LinkedIn. Di ZT Consulting untuk info manajemen, info event dan juga konten-konten edukasi seputar manajemen. Mungkin itu kita izin membacakan langsung Pak ya, pertanyaan yang sudah ada ya Pak. Betul. Yang pertama, ada perusahaan saya bergerak di bidang manufaktur, seragam kantor dan pabrik. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan kami stagnan di angka 5%. Kami sudah mencoba berbagai strategi pemasaran seperti mengaktifkan media sosial, SEO, Google Network Ads, dan mengkampanyekan bahwa kami dapat memberikan harga termurah dengan kualitas terbaik. Jadi jika ada harga yang lebih murah, maka akan kami samakan. Tapi sampai sekarang hasil belum signifikan. Bagaimana kami bisa mendorong pertumbuhan menjadi 10%? Apa strategi pemasaran yang harus kami ubah atau kami tambahkan? Tafadhol Pak. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk hal ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, Pak Alfian. Ya. Yang pertama adalah pernyataan mengenai strategi pemasaran seperti mengaktifkan ya media sosial, SEO, Search Engine Optimization, dan Google Network Ads gitu ya. Ya. Sebenarnya mungkin pengusaha muslim harus mengetahui bahwa hal itu merupakan sebagian kecil dari strategi pemasaran, Pak Alfian. Gitu. Ya. Strategi media sosial, SEO, Google Network Ads itu adalah termasuk dari communication mix atau bagian dari promotion mix gitu ya. Nah, promotion mix itu adalah bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran gitu. Jadi masih ada komponen lainnya nih dari strategi pemasaran yang mesti atau para pengusaha muslim itu mesti sadari gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya untuk media sosial, SEO, Google Network Ads itu adalah bagian dari atau subset dari marketing mix gitu, termasuk gabungan dari communication mix. Oke, gitu. Jadi kalau kita bisa pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa mendorong pertumbuhan ya menjadi 10%, lalu strategi pemasaran apa yang harus kita lakukan gitu kan, atau kita modifikasi atau kita tambahkan. Berarti kan kita harus ngecek strategi pemasaran secara overall gitu kan ya Pak Alfian ya. Ya. Nah, strategi pemasaran itu bahwa keseluruhannya itu adalah termasuk di dalamnya adalah segmenting, targeting, brand ini gitu. Unique value proposition, habis itu strategi produk, harga, tempatnya di mana, promosinya seperti apa, gitu. Ada prosesnya bagaimana, physical evidence-nya apa, kayak brand identity, packaging-nya kayak gimana. Jadi kalau kita sekali Pak ya. Betul. Jadi kalau kita mau review strategi pemasaran, nah secara overall itu yang harus kita lakukan. Jadi nggak hanya fokus di promotion mix-nya saja, gitu. Promotion media sosial, SEO gitu ya. Tidak hanya fokus di situ, tapi kita harus cek juga ke keseluruhan tadi yang saya sebutkan gitu. Nah, lalu berikutnya adalah yang saya pengen sampaikan adalah kalau nggak salah dia bilang bahwa kampanye harga termurah dengan kualitas terbaik gitu ya. Jadi kampanye seperti itu Pak. Betul ya? Ya. Jadi kalau ada harga yang lebih murah, maka kami samakan. Betul. Kalau perang harga itu sulit lah ya. Intinya adalah kampanye ini maksudnya adalah kita mau atau perusahaan itu mau mengkomunikasikan secara secara masif gitu ya kepada target audiensnya bahwa mereka itu yang paling murah dan kualitas paling baik gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Nah gitu. Nah, tapi kita harus evaluasi apakah memang ini value yang dirasakan oleh customer mereka. Jangan-jangan value-nya bukan, ya kan? Jadi kita harus breakdown juga nih, apakah memang yang sudah pernah memakai jasa mereka gitu Pak. Betul. Apakah memang yang sudah pernah menggunakan jasa mereka itu merasakan hal yang sama bahwa mereka tuh butuhnya adalah harga yang murah dan kualitas yang baik. Ya, kualitas yang baik ini adalah memang sunatullah ya, di mana ada harga pasti ada kualitas yang mengikuti gitu kan.
Jadi alasan memilih, kemudian juga yang dirasakan. Ya, Ekspektasi betul. dan realitanya seperti apa gitu Pak ya, ketika menggunakan jasa mereka seperti itu. Betul gitu. Nah, betul. Jadi kita harus evaluasi lagi apakah ini memang value yang dirasakan. Bagaimana cara mengevaluasinya? Itu dengan biasanya kami lakukan itu di Zileda Consulting juga lakukan itu adalah apa? Kita breakdown customer journey-nya. Jadi kita visit lagi ke customer-nya, ke kliennya. Misalnya kalau ini kan berarti customer-nya kan dia manufaktur seragam kantor ya, Ya. dan pabrik. Berarti customer mereka kan pabrik. Oke. Nanti kalau kita misalnya yang harus kita lakukan adalah kita harus visit tuh ke customer kita, klien kita di pabrik-pabrik itu. Tanya sama bagian purchasing-nya. Biasanya ketemu bagian purchasing kan? Ya. Gitu. Tanya, Pak, Mbak, ini benar nggak? Gitu. Apa nih, Bu? Ini benar nggak bahwa memang ibu Alasan ini memilih tadi. betul. Jadi, jadi begitu. Jadi memang harus di breakdown lagi customer journey-nya. Jadi nanti mungkin beliau ini yang bergerak di bidang manufaktur seragam kantor pabrik ini itu harus melakukan hal ini gitu. Coba lagi telusuri lagi bagaimana customer journey. Nah, customer journey ini Pak Alfian itu bisa berubah dengan along the time gitu, along the way. Jadi kita harus selalu upgrade. Bagaimana Pak? Bagaimana itu berubah ya tadi? Jadi kita intinya kan lingkungan itu selalu berubah Pak Alfian. Kadang misalnya mereka sekarang itu butuhnya adalah yang baju yang kualitasnya misalnya dengan bahan seperti polyester misalnya kayak gitu ya. Ternyata mereka ada kebutuhan berbeda nanti ke depannya dengan bahan yang berbeda gitu. Nah, dengan bahan yang berbeda ini karena memang kebutuhan di pabriknya berbeda gitu ya. Along the way perluasan misalnya perluasan bisnis, diversifikasi dan lain-lain kan banyak tuh. Growth kan di perusahaan pasti ada pertumbuhan gitu ya. Nah, itu kita selalu update, kita harus selalu tanyakan ke customer. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus secara gradual atau secara kontinu untuk melakukan pembedahan customer journey ini gitu. Kalau nggak 3 tahun misalnya atau nggak 5 tahun gitu, kita harus lakukan itu. Gitu lah ya. Ya ditakutkan orientasi mereka berbeda. Misalkan di sekarang ini memang orientasinya ke harga yang murah, ternyata beberapa tahun lagi mereka nggak mau justru harga yang murah itu. Seperti itu mungkin Pak ya, contohnya. Betul. Gitu kan harga murah itu kan tergantung bahannya juga ya. Ya. Kualitas jahitan, potongan banyak sih Pak ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Jadi biasanya sih dari klien kita nih, klien kami itu yang biasanya kalau yang di fashion itu memang mereka pasti lihat dari bahannya dulu nih. Ini mereka bisa jual harga sini bahannya apa gitu pasti itu. Ngeliat nih, kompetitor jualnya harga segini nih. Kok bisa ya? Bahannya apa? Pasti nanya bahannya dulu tuh. Baru nanti jahitannya gimana atau nggak ada apa fitur-fitur lainnya gitu. Kayak gitu. Siap. Berikutnya adalah untuk bisa menjawab tadi antara ekspektasinya, alasan memilih ya. Ini kan bisa jadi belum memakai Pak ya. Kemudian ekspektasinya seperti apa sehingga memutuskan untuk memilih perusahaan tersebut sebagai vendornya misalkan ya. Ternyata kemudian berbeda nih dengan apa yang dikampanyekan. Atau juga ternyata realitinya juga berbeda. Ini katanya kualitasnya bagus, ternyata realitinya nggak bagus, tapi harganya tetap saya cocok nih. Akhirnya tetap tetap memutuskan untuk langganan di situ. Berarti apakah tidak perlu dikampanyekan lagi kualitas bagus misalnya seperti itu, atau seperti apa Pak? Jangan, kalau kualitas pasti kita harus kampanyekan. Kalau memang bagus ya, memang kualitas itu memang kayak ini. Kalau ini sebenarnya harga dan kualitas itu adalah standar komunikasi lah. Setiap perusahaan pasti mengkampanyekan harga dan kualitas bagus. Nah biasanya nih prakteknya yang realnya gitu ya, kalau kita tanya kepada customer, ada hal-hal lain yang bisa membuat mereka stick kepada perusahaan kita. Contohnya fleksibilitas dari pengiriman barang atau fleksibilitas dari custom yang itu bisa jadi tidak disadari oleh perusahaan ya Pak ya. Betul. Sedangkan customer memilih karena itu justru. Iya, betul. Kita interview, kita coba telusuri customer journey-nya gitu, ketemu sama orang yang membeli customer kita gitu.
pasti kita menemukan itu gitu. Oh, kalau sama bapak tuh lebih cepat di prosesnya, saya suka gitu. Padahal kita nggak ini ya, anggap itu remeh misalkan ya Pak ya. Ternyata menurut customer dia berharga gitu Pak ya. Iya betul. Jadi memang ada dua ya, emotional benefit sama memang logical benefit itu. Jadi produknya memang harus bagus, tapi ada emotional benefit juga yang harus kita deliver kepada si customer kita gitu. Siap. Nah, dulu terakhir nih yang untuk yang soal ini ya, yang pertanyaan ini. Jadi bagaimana nih kita bisa mendorong penjualan? Itu kan 10% ya? Iya, benar. Nah, jadi kami itu rekomendasikan untuk bisa melakukan namanya marketing audit gitu Pak Alfian. Ada 4 tahap gitu. Pertama kita audit, kita review goal settingnya gitu ya. Goal settingnya kita review. Habis itu kita lakukan apa namanya situation review. Kita cek kondisi internal sama kondisi eksternal di sebuah perusahaan itu hubungannya dengan marketing ya, dengan marketing dengan corporate objektif ya. Itu apa? Ada gap nggak? Nah, kita coba namanya gap analysis. Nah, saya suka nih kalau dengan gap analysis. Saya sering lakukan ini. Kami contohnya mungkin ini. Afwan. Apa? Bisa diberikan contoh mungkin Pak. Contohnya misalnya ternyata sebenarnya kalau yang masalah ini ya setelah kita melakukan review eksternal, setelah kita melakukan customer journey, ternyata yang paling apa namanya yang kita komunikasikan adalah kualitas dan harga yang murah bisa disamakan. Ternyata fleksibilitas waktu pengiriman, ya kan? Ternyata itu kan harga ya, dua itu biasa purchasing pasti ada harganya juga soalnya Pak Alfian nggak bisa dengan kompetitor ya. Itu dengan pesaing gitu. Nah, jadi itu kalau memang berdasarkan itu berarti apa? Kita harus ubah. Ada gap kan di situ. Berarti yang kita komunikasikan itu tidak sesuai dengan reality. Ada gap analisis di situ, ya kan? Nah, berarti kita harus ubah. Kita ubah komunikasi kita di sosial media, di semua touch point, customer touch point. Kita bilang bahwa kita bisa lebih fleksibel dibandingin pesaing-pesaing kita, gitu. Siap. Nah, jadi karena purchasing itu kadang mereka itu butuh, bukan kadang ya, sebagian besar, tapi berapa ya, mereka itu butuh fleksibilitas itu karena apa? Mereka tuh kadang misalnya ya pembayarannya masih tertahan nih, kita perlu dikirim dulu nih gitu sebelum pembayaran misalnya gitu. Nah jadi gitu tuh jadi harus kita harus review juga gitu. Nah itu jadi situation review sama analisis gap, ketemu gapnya, kita coba fill in gap itu gitu. Nah analisanya internal dan eksternal ya, dari internal perusahaan juga gitu ya. Lalu internal perusahaan tuh misalnya contohnya apakah ada misalnya contohnya gini, ketika kita mau memproduksi sejumlah barang gitu ya, apakah kita punya kapasitas untuk bisa memproduksi sejumlah itu gitu. Contohnya kalau ini manufaktur, misalnya kita butuh ada customisasi misalnya, mereka butuh ada customisasi. Nah, apakah kita bisa mendeliver value itu gitu. Nah, kita harus cek tuh dengan internal capability-nya. Kapasitas produksinya. Dan hanya kapasitas, tapi juga kemampuan kita untuk meng-customize. Misalnya dia butuh fleksibilitas dalam customisasi misalnya. Misalnya dia perlu ada brandnya perusahaannya atau nggak misalnya cutting-cuttingnya kayak gitu. Nah, kita punya nggak penjahit yang bisa fleksibel untuk itu gitu? Mahal nggak? Masuk nggak ke budgetnya? Nah, itu perlu kita analisa juga secara internal. Sehingga kita bisa deliver value itu sesuai dengan apa di problem yang dialami oleh si customer. Baik. Mungkin jadi misalkan si konveksi tadi punya skill yang tidak umum dimiliki ya, atau jasa yang mungkin tidak semua produsen manufaktur seragam itu bisa menerimanya seperti itu Pak ya. Betul. Nah, jadi kita harus cek internal kita punya nggak, kita bisa nggak deliver value yang kita inginkan itu. Nah, kita cek ke internal itu. Termasuk karena ini hubungannya dengan SWOT analisis gitu. Biasa kan kalau perusahaan pasti kita punya SWOT analisis kan. Ya. Strength kita apa, weakness kita apa, itu kan internal. Kita bicara tentang internal analisis.
Jangan sampai kita emphasize yang di weakness kita. Jadi enggak ini dong. Oh iya siap. Jadi kita harus perkuat strength kita. Kalau strength kita misalnya di berbasis syariah, ya udah kita strengthnya di berbasis syariah misalnya, jangan main di tempat yang lain gitu. Gitu tadi. Lalu berikutnya setelah situation driven analysis, gap analysis itu, baru kita bikin strategi, kita formulate strateginya, Pak Alfian. Nah, strateginya ini termasuk tadi segmennya benar nggak, targetnya benar nggak, brand positioningnya, unique value propositionnya tadi, communication sudah benar belum. Nah, itu semuanya tadi yang saya sebutin itu, kita bikin strateginya. Termasuk strategi communication, pakai sosial media mana gitu, promotionnya apa, gitu. Nah, setelah diformulasi, nanti munculnya outputnya adalah inisiatif strategi. Kita pakai Facebook aja, atau dengan Instagram, atau dengan TikTok, atau dengan YouTube. Nah, itu perlu dipikirkan karena hubungannya dengan resource kan. Iya. Baru setelah kita tentukan itu semua, kita bikin formulasi strateginya, baru kita alokasikan sumber daya, lalu dibuat juga gimana cara kita mengukur supaya nanti kita bisa ukur tools untuk mengukurnya. Begitu Pak Alfian. Terus untuk mengukur efektivitas dari setiap tadi strategi tadi Pak ya. Betul. Jadi setelah dari strategi diformulasikan ya kan, udah oke, kita strategi ini ya, semuanya tuh udah. Lalu berarti kan harus ada sumber daya kan, dari PIC-nya siapa in charge, habis itu berapa uang yang diperlukan, budgetnya berapa. Habis itu nanti setelah ketemu berapa budgetnya, habis itu gimana cara mengukurnya, sukses atau enggaknya. Ya. Gitu. Berapa kali kita ukur? 3 bulan, 6 bulan, setahun. Siap. Nah, nanti harus komit nih semua dari yang terlibat dalam pemasaran ini harus komit. Oke, termasuk leadernya ya. Bahwa kita mau ada 3 bulanan review, komit nih. Nanti memang di along the way ada taktik-taktik yang berubah sedikit misalnya, ya kan? Tapi strategi di awal memang sudah fix. Tapi nanti di akhir perjalanan ada taktik-taktik lah yang untuk bisa nge-boost up sales misalnya kayak gitu. Tambah sales promotion kayak gitu. Jadi penambahan pengurangan tidak masalah Pak ya? Tidak masalah gitu, tidak masalah. Justru harus fleksibel ya. Fleksibel, cuman memang ada ininya Pak Alfian, ada batas-batasannya gitu. Jadi jangan sampai kita baru sebulan udah dibilang gagal. Dan ini kita perlu waktu untuk bisa kalau orang-orang digital tuh bilangnya winning campaign. Wah, orang-orang agency itu bilangnya, kita perlu waktu untuk bisa winning campaign. Nggak bisa sebulan tuh, pasti mereka mintanya minimum 3 bulan lah gitu. Siap, Masya Allah. Ada lagi Pak tambahan? Udah, itu untuk pertanyaan pertama tadi ya, Masya Allah. Ya, bisa menjawab. Semoga bisa menjawab ini. Ini kalau mungkin masih belum bisa memuaskan harapannya, ini memang butuh ini Pak ya, lebih data yang lebih banyak lagi ya. Betul. Untuk lebih spesifik ya tentu konsultan membutuhkan data yang lebih detail untuk jawaban yang lebih detail pula. Insya Allah bisa nanti menghubungi Ziyada Consulting selanjutnya. Insya Allah. Tip, izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya Pak Dias. Tip, ini saya owner bisnis catering. Baru-baru ini ada 2 klien korporat besar yang memutuskan kontrak karena tidak puas dengan pelayanan. Sehingga kami kehilangan sekitar 40% pendapatan. Masya Allah. Kami sudah melatih ulang tim terkait pelayanan agar lebih baik, tapi kepercayaan klien sudah terlanjur hilang. Adakah cara untuk menarik kembali klien yang sudah terlanjur memutuskan kontrak karena kecewa dengan pelayanan? Masya Allah. Kenapa nggak bisa move on ya Pak? Mungkin mendapatkannya susah Pak. Lepas ini kotor belum, Masya Allah. Itu aja Pak. Ya itu. Iya, baik. Oke, jadi ini sebenarnya ini crucial banget sih. Jadi seharusnya memang kalau kita tahu bahwa perusahaan itu adalah 40% dari total portfolio kita ya, itu sedetail mungkin, sebaik mungkin kita harus bisa merawatnya dengan baik gitu kan.
Karena dia berpengaruh ketika dia keluar, dia berpengaruh 40%. Tapi tetap saja kan kita sebagai umat muslim tidak bisa kalau memang sudah terjadi ya qadarullah masyafa'al gitu kan ya. Oke, seharusnya kita bisa move on lagi. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menarik kembali ya? Iya. Menarik kembali gitu kan. Nah, mungkin kalau saya jadi beliau ya, pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan lakukan investigasi dulu, Pak. Investigasi dan analisa nih. Karena ini penting, nggak hanya bagi si klien itu, tapi untuk kedepannya, ya kan? Kita harus tahu nih, dia itu sebenarnya secara spesifik ya, detailnya itu kenapa dia nggak puas gitu loh. Biasanya yang saya lakukan itu adalah kita ketemu antara manajemen level. Jadi misalnya biasanya kan kalau mereka mau memutuskan kontrak tuh mereka kirim dulu ini kan, kalau ini big company ya, itu mereka kan dulu surat gitu kan, bahwa kami kecewa gini dengan pelayanan kalian karena gini gitu. Iya. Baru nanti kalau kita terima email itu langsung kita minta meeting, biasanya kayak gitu. Namun biasanya Pak Alfian, kalau yang perusahaan yang baik atau yang sehat itu adalah ketika dia tuh 40%, seharusnya si CEO-nya itu akan langsung japri si CEO-nya ini, catering ini. Karena seharusnya kalau 40% itu seharusnya sudah terjalin kedekatan. Gitu kan? 40% ini tapi total dua perusahaan tadi, Pak. Bukan satu ya. Ya, jadi kalau dua perusahaan ya, berarti ada dua perusahaan, berarti satunya misalnya 20% lah gitu ya. Misalkan 20%. Oh, itu ya. Berarti kalau 20% berarti ya total combine berarti 40% lumayan cukup besar juga kan, gitu. Nah, jadi mungkin itu kalau misalnya memang 40% atau 20% itu seharusnya memang ada satu relationship lah dengan si CEO-nya. Kalau nggak CEO-nya paling ya ini ya bagian terkait ya, bagian biasanya kalau owner bisnis catering ini sama ownernya lagi sih, ya kan? Itu kan dari sama purchasing lah, bisa juga dengan purchasingnya. Nah terus pertama kita investigasi tuh, kita analisa bener nggak gitu yang yang diklaimkan oleh pelanggan ini, klien ini, korporat besar ini, kenapa terjadi? Lalu kita buat meeting, ketemu dengan CEO-nya mereka atau owner-nya mereka, langsung di meeting itu baru kita buat resolusi. Jadi ini langsung harusnya tanpa menunggu dia harus putus dulu gitu kan. Tapi kalau udah putus pun kita minta ketemu supaya kita tahu di mana kesalahan dari sisi kita gitu ya. Untuk perbaikan gitu, Pak ya. Betul, untuk perbaikan. Jadi kita minta tolong mereka, meskipun misalnya ini sudah terjadi, kami mohon maaf, tapi izinkan kami untuk bisa bertemu supaya kami bisa memperbaiki diri gitu. Karena kita udah berhubungan lama gitu misalnya kan, jadi kami mohon maaf banget gitu ya. Oh, boleh kita izinkan untuk kita bertemu. Oh iya, misalnya boleh gitu. Ya udah kita ketemu, habis itu coba diterangkan pada saya bagaimana ini bisa terjadi. Nah, dia jelasin tuh bla 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 bla. Habis itu kalau kita lihat kita bawa PIC-nya memang PIC-nya oh iya benar kayak gini. Lalu oke, kalau misalnya benar, lalu kita buat sama-sama di situ resolusinya. Biasanya sih kayak gitu. Resolusinya itu apa? Resolusi itu artinya bagaimana kita bisa memperbaiki ini dan memitigasi agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Nanti kita sodorkan solusi perbaikan ini sama target deadline-nya kepada si klien. Pak, ini kita udah buat resolusinya dan ini kita berikan ini solusi perbaikannya kayak gini A B C D E F G, ini akan kita jalankan, targetnya kapan gitu ya. Lalu setelah kita buat solusi itu, nah berikutnya adalah apa? Nah kita kalau memang salah kita harus bertanggung jawab, kita harus kasih kompensasi karena ketidaknyamanan itu. Gitu. Kompensasinya bisa apa? Bisa misalnya ada diskon misalnya, atau ada hal lain yang kita bisa kasih ke mereka sebagai kompensasi voucher kayak gitu-gitu. Biasanya sih kayak gitu kalau bantuan internasional bisa dikasih voucher pembelian lagi gitu misalnya. Jadi gitu. Jadi dua hal itu yang mungkin insya Allah bisa jadi strategi untuk bisa mendapatkan kembali si klien tersebut. Itu Pak ya. Kalau tadi seperti tadi Pak, ketika kita sampaikan kita sudah tahu nih kecewaannya dari segi mana, di yang bagian yang mana. Kemudian kita sampaikan, Pak, ini ketika kami bisa memperbaiki ini dan ini dengan tindakan seperti ini
apakah mungkin untuk tidak putus kontraknya atau tetap melanjutkan lagi? Itu Ya. apakah boleh, Pak? Apakah apa ya? Apakah enggak masalah ya? Karena tadi kan sudah kita sampaikan, misalkan tadi kan supaya ini putus nggak apa-apa, ini kita butuh masukan untuk perbaikan kita. Tapi kemudian kita sampaikan kalau ini kita bisa perbaiki dengan langkah seperti ini, apakah bisa diteruskan? Itu nggak masalah, Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Kita kan namanya juga ikhtiar ya. Kalau beliau mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya, qadarullah wa masyafa'al. Tapi memang kayak gitu. Jadi memang kita pas approach-nya itu kita harus, kalau memang salah dari sisi kita ya, kita harus minta maaf gitu. Dan kita kasih kompensasi. Karena memang salah dari sisi kita. Nah, insyaallah. Siap, gitu, insyaallah. Semoga menjawab pertanyaannya ini, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, Pak ya? Ya. Baik. Ya. Kami pemilik pabrik kemasan plastik. Belakangan penjualan kami turun 10% karena isu lingkungan. Dan sepertinya tren konsumen beralih ke produk ramah lingkungan. Sementara itu biaya bahan baku plastik naik 8% dan upah minimum karyawan juga meningkat. Kami kesulitan mempertahankan profitabilitas. Apakah beralih memproduksi kemasan ramah lingkungan bisa jadi solusi atau perlu perubahan strategi lain? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Baik, Anda coba pahami dulu. Jadi penjualannya menurun karena ada isu lingkungan. Jadi pabrik plastik ya. Habis itu ada tren ya kan beralih dari produk plastik ke ramah lingkungan. Tapi jangan hanya itu, ternyata bahan bakunya naik gitu ya, plastiknya. Naik ya. Upah minimum karyawan meningkat. Ya. Nah, jadi apakah memproduksi ramah lingkungan bisa jadi solusi? Gitu pertanyaannya, atau ada lain? Ataukah itu juga tadi mungkin buru-buru enggak nih karena ada tren seperti ini jadi ikut atau seperti itu? Oke. Nah, jadi tentunya ini bisa jadi solusi gitu. Ini adalah solusi, masya Allah, apa itu ya solusi? Ini adalah solusi yang memang harus kita perhatikan karena trennya udah kesana. Jadi sebagai business owner itu kita juga harus memperhatikan ada namanya environment analysis gitu ya. Kita selalu cek gimana kondisi eksternal. Nggak hanya environment, tadi dari political juga. Semua yang berkaitan dengan pertumbuhan atau eksistensi dari perusahaan kita harus perhatikan. Nah, terutama ini green ini ya ramah lingkungan lah ya gitu kita bilang. Nah, itu memang sekarang masih belum. Kalau di realnya ya sekarang kan di pasar sekarang di Indonesia ini memang masih belum banyak gitu ya. Tapi kesadarannya udah menuju ke sana. Sudah menuju sana. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tadi kan kita lakukan situation and review analysis ya. Kita lakukan ada apa yang namanya tahap situation and review analysis. Kita review situasinya, eksternalnya dan internal kita. Eksternalnya berarti ada peluang untuk bisa environment itu friendly. Internalnya apa kita mampu untuk bisa memproduksi barang-barang yang environmental friendly. Nah, itu pertanyaannya kan. Kalau mampu, kapan? Apakah tahun ini, tahun depan, 3 tahun lagi? Nah, jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah kalau memang sekarang masih di bisnis as usual-nya adalah plastik, itu kita jangan tinggalkan yang plastiknya dulu gitu. Walaupun nanti mungkin dimarahin sama environmental friendly nggak ya nanti. Tapi intinya gini lah. Tapi kalau dari sisi bisnis ya maaf nih waktu. Dari sisi itu kadang kita tuh pengusaha muslim itu suka lupa bahwa kita ada peluang nih di sebelah sini gitu ya. Tapi kita melupakan bisnis as usual kita terbengkalai gitu. Ini padahal buktinya di sini Pak Alfian. Ya kan? Walaupun memang biaya bahan bakunya naik gitu ya. Tapi chunk revenue kita tuh masih di sini. Jadi kita harus melakukan strategi transisi. Nah, jadi memang seperti yang kami pernah lakukan juga sebelumnya gitu kan, ada namanya legacy revenue. Legacy revenue itu yang plastik ini kan. Dan kita mau menuju ke environment friendly revenue gitu kan. Dan kita bilang kayak gitu lah.
Nah, jadi kita bikin strategi transisi. Nah, biasanya kami buat itu 3 tahun strategi transisinya. Jadi standarnya 3 tahun Pak, untuk transisi. Ya, yang biasa standar yang saya lakukan. Supaya kenapa 3 tahun? 3 tahun itu adalah kalau berdasarkan pengalaman kami gitu ya. 3 tahun itu adalah kondisi yang tidak terburu-buru dan tidak terlalu lama. Itu ideal. Jadi kita tahun ini kita bentuk fondasi dulu. Apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa memproduksi environmental friendly itu, mulai dari resource-nya. Kita butuh resource apa saja, kita butuh mesin apa saja, punya nggak kita sekarang? Kita coba analisa itu. Nanti setahun itu kita coba beli secara bertahap. Misalnya kalau kita butuh mesin ya, Alfian misalnya. Iya. Atau kita butuh resource yang lain gitu yang kita nggak punya sekarang, itu kita beli secara bertahap. Jadi nanti tahun depan itu sekarang adalah waktu menganalisa dan membuat strateginya. Nah, tahun depan itu baru kita roll out strateginya perlahan-lahan gitu. Nah, baru tahun ketiga kita bikin secara lebih masif lagi gitu. Tapi tergantung industrinya juga, Pak. Seperti misalkan perusahaan teknologi itu kan perubahannya cepat sekali tuh, Pak. Oh iya. Itu apakah juga masih 3 tahun itu cukup ya? Kami waktu itu memang perusahaan teknologi juga sih, jadi butuh 3 teknologi juga, jadi memang butuh 3 tahun. Saya planningnya itu kami planningnya itu 3 tahun gitu. Tapi masih cukup gitu. Jadi memang tahun pertama itu memang let's say 6 bulan lah ya, 6 bulan atau sampai 1 tahun itu memang kita kondisi di mana kita coba review analisis, karena nggak bisa segampang itu untuk kita langsung pivot gitu ya. Memang legacy revenue itu cukup kuat, jadi kita harus perlu ada strategi tertentu untuk. Nah, di awal itu memang kita brainstorming terus sambil kita mempertahankan bisnis as usualnya ini yang sekarang. Jangan sampai itu tiba-tiba hancur. Itu kan artinya nanti karyawannya gimana mau makan ya, keluarganya kasihan. Betul. Utamanya. Nah, jadi tahun kedua baru kita coba implementasi itu strategi kita. Sekarang ada namanya A/B testing ya. Kita coba ini berhasil nggak atau enggak? Ini berhasil atau enggak? Nah, tahun ketiga yang berhasil di tahun kedua kita roll out gede. Jadi smooth gitu loh. Nah, tapi memang kalau ada yang lebih cepat sih yang lebih bagus lagi sih Pak Alfian. Cuman kami punya pengalamannya memang 3 tahun. Nah, apa ini juga yang terjadi di ini Pak, transisi kendaraan-kendaraan bahan bakar fosil ke listrik juga seperti itu Pak? Oh iya, itu berapa tahun ya itu? Karena lama lagi ya. Butuh ini kita diskusi aja ya maksudnya. Ya, diskusi aja. Karena pertama yang dibutuhkan adalah itu tempat pengisian infrastrukturnya. Iya, infrastrukturnya itu. Kalau dimudahkan oleh pemerintah misalnya ya Allah semoga pemerintah kita dimudahkan gitu ya. Amin. Nah, itu nanti kalau udah infrastrukturnya ada setahun itu udah ada semua. Misalnya saya mau ke Malang itu nanti di setiap itunya pemberhentian ada gitu kan. Wah, itu udah enak. Masya Allah. Siap, Masya Allah. Tip, mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Oh, terakhir. Saya memiliki pabrik spare part motor. Tahun lalu kami investasi 5 miliar rupiah untuk membeli mesin baru agar bisa memproduksi 2 varian produk baru. Tapi setelah diluncurkan, penjualannya jauh di bawah ekspektasi, hanya menyumbang 5% dari total omset. Sementara biaya produksinya 15% lebih tinggi dari produk reguler kami. Bagaimana sebaiknya tetap produksi atau cut loss dengan stop produksi varian baru tersebut? Nah, ini saya coba pahami dulu. Yang pertama dia investasi 5 miliar mesin baru gitu ya Pak? Iya, untuk 2 varian produk baru. Bikin 2 varian produk baru. Lalu tahun lalu itu kan, baru setahun penjualannya jauh di bawah ekspektasi. Iya. Hanya menyumbang 5% dari total omset. Mungkin dia berharap penjualannya bisa lebih dari 5% gitu ya. Nah, itu belum disebutkan ini. Ekspektasinya berapa persen harusnya ya? Iya.
Itu oke. Lalu biaya produksinya 15% lebih tinggi daripada, jadi yang diproduksi sekarang ini biayanya lebih produksinya 15% lebih tinggi. Iya, yang produk baru ini. Tapi sebenarnya 15% lebih tinggi ini seharusnya dikompensate dari biaya harga jual ya. Jadi tergantung profit marginnya berapa di situ sebenarnya. Saya pengen tahu itu sih sebenarnya. Kalau profit marginnya masih masuk sih apa-apa. Nah pertanyaannya adalah apakah masih tetap produksi atau cut loss gitu kan ya dengan stop produksi. Nah kalau saya sih ini seharusnya kalau untuk 1 tahun itu planningnya seharusnya kita review lagi apa planningnya itu benar gitu. Maksudnya gini loh, kita investasi 5 miliar gitu, itu balik modalnya dalam waktu atau returnnya dalam waktu berapa lama gitu. Kalau setahun itu targetnya berapa lama? Kalau dalam setahun misalnya mereka let's say ya masya Allah banget, setahun itu cepet banget ya. Let's say setahun udah balik modal, let's say ya. Nah, seharusnya ketika planning di awal, dia itu planningnya nggak bikin proyeksi budgetingnya ya, atau proyeksinya itu dibikinnya nggak setahun, tapi lebih dari setahun. Nanti jadi apa? Jadi kalau nggak terjadi setahun, kita masih punya nafas untuk mencoba diulik lah gitu kalau bahasa gampangnya itu ya. Strateginya kita coba cari lagi, kita fine tuning namanya misalnya kayak gitu. Kalau bisa digital agency sekarang bilangnya gitu, fine tune supaya nanti dapat winning campaign gitu kan ya. Yeah. Nah, itu loh. Jadi seharusnya di awal itu planningnya itu kalau let's say misalnya memang optimis kita bisa setahun. Tapi kita harus bikin setidaknya 2 tahun atau 3 tahun proyeksi budgetingnya. Jadi nafas kita masih ada 3 tahun untuk kita bisa fine tune gitu, karena 5 miliar kan tidak terlalu sedikit juga, lumayan banyak kan gitu ya. Gitu. Jadi ini yang perlu kita coba sampaikan adalah seharusnya di planning di awal itu seharusnya kita kasih catch up-nya itu sampai 3 tahun lah gitu. Jadi nanti kalau misalnya meskipun dia optimis di tahun pertama sudah bisa ROI, cuman kita masih punya nafas kalau misalnya pada Allah masyafa'al Allah menakdirkan berbeda gitu, kalau 2 tahun 3 tahun kita masih punya nafas untuk bisa men-tweak strategi pemasaran kita gitu. Nah dari situ nanti biasanya kalau di tahun kedua, di tahun kedua ini kita udah bisa lihat nih secara clear apakah kita harus jual mesin ini dengan ganti yang lain, atau di tahun ketiga lah ya, atau kita lanjutkan lagi karena udah ada ketemu winning campaign-nya kayak gimana, atau enggak winning belum maksudnya bukan winning campaign tapi sudah bisa ketemu conversion rate-nya itu sebenarnya kayak gimana gitu loh, sesuai dengan ekspektasi atau enggak, sesuai dengan target ROI kita atau enggak gitu. Jadi seharusnya sih kayak gitu. Nah, jadi nanti setelah 3 tahun atau setelah 2 tahun kita bisa tentukan di tahun ketiga, tahun keempat apa kita mau pivot, kita cari produk baru lagi, spare part yang baru dengan yang bisa dengan menggunakan mesin yang sama, atau kita memang harus jual itu gitu. Iya. Tapi kalau misalkan harapannya 5 miliar ini ROI kayaknya juga mustahil juga Pak ya. Misalkan gini Pak, 5 miliar ini misalkan ini karena tidak detail ya. Misalkan 5 miliar ini harapannya 5 tahun ROI misalkan. Ya. Diharapkan kalau rata kan berarti tiap tahun 20% tuh. Misalkan di tahun pertama itu harapannya 10% dulu deh karena masih baru nih. Misalkan 10%, tapi ternyata qadarullah yang terjadi cuman 5% atau di bawahnya. Apakah mungkin kejadiannya seperti itu ya? Iya bisa jadi mungkin gitu. Tapi memang tahun awal itu berarti yang ditweak kan. Jadi keputusan cut loss atau enggak itu jangan di tahun awal, harus di tahun kedua atau tahun. Nah itu mungkin Pak mungkin bisa disampaikan tadi secara umum aja, mungkin tahun keberapa tadi ya. Kemudian sudah memenuhi minimal berapa persen mungkin gitu Pak. Maksudnya minimal berapa persen? Tadi misalkan di tahun ketiga, berarti kan harusnya 60%. Iya, sekitar 60%. Itu paling enggak berapa persen nih sudah bisa memutuskan misalkan ya sudah cut loss saja. Ya, nah kalau misalnya di tahun ketiga masih cuma 20%, nah itu kan tanda-tanda berarti kan harusnya kita 60, jauh banget 40%, gimana cara kita catch up-nya di tahun berikutnya kan, itu kayak gitu. Tapi kalau 50% kita masih ada kemungkinan, 40% kita masih ada kemungkinan. Nanti tergantung risk
appetite-nya dari si ownernya. Dia berani ini resiko nggak gitu. Tapi biasanya sih kalau memang udah 3 tahun gitu ya dan masih bisa berjalan, itu mereka biasanya tuh bakal tetap mempertahankan. Kalau misalnya memang udah ada sukses case-nya gitu ya, sukses case-nya ada kliennya udah ada gitu kan. Iya, Nah, sudah 3 tahun juga. Karena sudah 3 tahun juga ya sebenarnya. Iya gitu. Jadi biasanya mereka itu. Tapi memang mungkin biasanya kami ada juga klien yang kayak gitu, yaitu keputusan antara mau pivot atau memunculkan produk baru atau enggak gitu. Nah di situ tuh biasanya. Tapi mereka ingin masih mempertahankan yang ini, ya bisnis yang ini. Cuman dia mikir nih, apakah dia perlu ada lagi produk baru yang bisa menambah supaya omsetnya semakin besar gitu, profitnya semakin besar. Nah itu biasanya nanti diambil di tahun kedua, tahun ketiga. Gitu. Oh, nah, iya, tapi biasanya kan mungkin tidak semua perusahaan ya Pak ya, tapi ada perusahaan yang mungkin tiap tahun, paling nggak tiap tahun harus ada produk baru nih. Nah itu misalkan produk yang lama ini setelah ternyata 3 tahun belum ada hasil, sedangkan dia tiap tahun ada produk baru. Itu mungkin lebih baik memang yang 3 tahun ini di cut loss atau seperti apa Pak? Ya jangan diproduksi lagi berarti. Iya berarti yang lain tadi Pak ya. Ya contohnya saya misalnya handphone. Handphone itu kan tiap tahun pasti kan. Yeah. Nah kita pertama awal masukin hasil 500 unit. Lah ternyata di dalam cuman sampai akhir tahun cuma 200 gitu, masih sisa 400. Berarti kan kita jangan ambil lagi, jangan produksi lagi, kita habisin dulu yang 400 itu. Nah kita habisin dulu, jangan sampai kita, berarti nanti tahun depan ketika kita produksi produk baru, kita kuantitinya harus menyesuaikan dengan yang sisanya. Misalnya contohnya gini, kekuatan absorpsi dari market itu misalnya let's say 1000, let's say misalnya gitu ya. Brand ini bisa barangnya itu bisa diserap sama masyarakat ke 1000 pieces. Nah, ternyata kita masih ada 400. Berarti nanti kita jangan sampai kita produksinya di 1400 brand di market. Jadinya agak susah tuh. Oh, berarti dikurangi, Pak. Berarti dikurangi produksi yang ini. Jadi misalnya misalnya 1400, 1100 lah. Kalau mau risk taker gitu ya. Yeah. Nah, tinggal nanti digenjot dengan marketing kayak gitu. Jadi jangan, karena kemampuan di brand ini di masyarakat diabsorb sama masyarakat cuma 1000, terus kita punya masih barang 400, lalu kita produksi lagi 1400, wah itu berat nanti. Jadi nanti kayak terus-terusan tuh mengalir. Barang yang lama nanti nggak akan kejual terus sampai nanti akhirnya rugi deh. Berarti 1100 tadi total Pak ya? Berarti cuma produksi 700. Berarti 700 itu ya. Misalnya seperti itu. Masya Allah. Ini PR berarti apa? Bagian yang di apa ya? Yang punya banyak PR bagian marketing dan sales itu Pak ya berarti ya. Biasanya kalau ini produksinya agak santai gitu atau gimana? Santai itu ketar-ketir ya. Kok santai ya? Aduh gimana nih? Iya. Jangan diputusin nanti. Iya. Nih, misalnya mereka gitu kan, kalau mereka semakin banyak produksi semakin senang. Oh nih, alhamdulillah kan. Kalau lagi nggak ada produksi, ini gimana ya? Dikurangin. Jualan gitu. Karyawannya juga dikurangi nanti ya. Iya kan, alhamdulillah. Nah, insyaallah. Insyaallah. Tapi Masya Allah ini tidak terasa sudah habis Pak waktunya. Insyaallah. Masya Allah, semoga bermanfaat ini, terutama untuk Pak Dias, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi amin. Dan juga, amin. Kemudian untuk para sobat Ziko, pengusaha muslim sekalian juga semoga mendapatkan insight untuk bisa mengoptimalkan kembali pengembangan perusahaan. Jazakumullah khair sekali lagi Pak Dias. Nah, kita tutup dahulu sesi Ziko Live Q&A siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.